Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irgi Maulana Nasution dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 1 NIM 0307202016. Kami dari kelompok 2 membahas konsep dasar pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan ilmu pendidikan Islam dasar. Terima kasih. Nama saya Eka Lestari, nomor NIM saya 0307202035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam. Nama saya Aprilia Nurul Azmi Batubara dengan NIM 0307201015 yang akan membahas tentang fungsi pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu pendidikan Islam. Pendidikan dalam Indonesia berarti kata didi dan akhiran an, yang artinya perbuatan. Dalam bahasa Arab dijumpai pula kata tarbiyah, yang kata ini sering digunakan oleh para ahli pendidikan Islam untuk menerjemahkan kata pendidikan. Dalam bahasa Indonesia, taklim yang digunakan kata pengajaran serta takdim yang berasal dari kata adab. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu mempelajari kerangka konsep, prinsip, fakta, serta teori pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam yang mengarahkan kegiatan pembinaan pribadi anak dengan sengaja dan sadar dilakukan oleh seorang pendidik untuk membina pribadi muslim yang takwa. Ilmu pendidikan Islam berfungsi mengarahkan para pendidik dalam membina generasi penerus mandiri, cerdas, dan berkepribadian sempurna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang kemudian menjadi pedoman bagi hidup manusia. Adapun dasar ideal pendidikan Islam yang dikembangkan dalam pemahaman para ulama, seperti yang pertama yaitu Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam, karena Al-Quran adalah landasan utama bagi hidup manusia. Yang kedua yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, perilaku, ataupun sifat fisik. Amalan yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Muhammad sebagai tauladan yang baik. Adapun konsep dasar pendidikan yang dicontohkan Nabi tidak hanya pada umatnya, tetapi pada makhluk biotik dan abiotik lainnya. Yang ketiga yaitu kata-kata sahabat Nabi atau mazhab sahabi. Seperti upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu membukukan Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan Islam. Kemudian diteruskan oleh Umar dalam pembangunan strategi kependidikan, yang dilanjutkan lagi oleh Utsman sebagai bapak pemersatu sistematika penulisan Al-Quran. Puncaknya yaitu kepada Ali, yang banyak menuliskan konsep-konsep ketarbiyahan. Yang keempat yaitu kemaslahatan masyarakat atau masalikul marsalah. Masalikul marsalah merupakan tindakan menetapkan peraturan dan ketentuan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima yaitu nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat atau urf. Tidak semua nilai tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar ideal pendidikan, melainkan harus melalui proses tahap seleksi. Yang keenam, yaitu hasil pemikiran muslim atau ijtihad. Hasil pemikiran para mujtahid dapat dijadikan dasar pendidikan Islam. Terlebih lagi jika ijtihad itu menjadi konsensus umum atau ijma. Adapun fungsi dari pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan berfungsi mencerdaskan dan memberdayakan individu dan masyarakat, sehingga dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat. Ada 3 pokok fungsi pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu menyiapkan generasi muda
untuk memegang peran tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memindahkan ilmu dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketiga yaitu memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat. Dasar operasional pendidikan Islam. Yang pertama itu ada dasar historis, dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik dan dasar administratif, dasar psikologis, dasar filosofis. Dari segi tujuan, pendidikan Islam bermuara pada pencapaian tujuan yang menyeluruh dan pembentukan pribadi yang takwa atau muslim seutuhnya yang berbudaya Islam. Dari segi kelembagaan, mencakup pendidikan rumah tangga muslim di sekolah, madrasah, dan masyarakat Islam. Sedangkan dari segi isi dan aktivitas mencakup seluruh ilmu pengetahuan dan aktivitas pembinaan yang bernuansa religius untuk membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pendidikan berfungsi mencerdaskan dan memperdayakan individu dan masyarakat sehingga dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.